Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Sobat Hijau di luar sana? Semoga teman-teman yang menyaksikan podcast kali ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Tita Kamila dalam podcast Hutan Pedia. Nah, teman-teman Sobat Hijau di luar sana, tema kita kali ini yaitu pemanfaatan multi-usaha dan jasa lingkungan. Kali ini narasumber kita dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, langsung dirjennya bersama kita yang akan memberikan informasi pada podcast kali ini. Boleh kenalan dulu Pak bersama teman-teman Sobat Hijau di luar sana? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Nama saya Agus Yustianto, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak sudah mau bersama-sama teman Sobat Hijau untuk memberikan informasi. Nah Pak, di KLHK nih ada yang baru nih. Itu Menteri LHK mengeluarkan surat keputusan nomor 287 tahun 2022 terkait dengan KHDPK. Nah untuk KHDPK sendiri nih Pak, bagaimana sih pelaksanaan tata kelola hutan setelah ada KHDPK di lapangan? Ya. KHDPK ini kan kepanjangan dari kawasan hutan dengan pengelolaan khusus ya. Nah ini merupakan salah satu kawasan hutan yang diberikan izin untuk kepentingan berbagai macam. Di antaranya adalah untuk kepentingan perhutanan sosial, kemudian penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan, kemudian juga penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan, perlindungan hutan, dan atau pemanfaatan jasa lingkungan. Nah, tentunya keberadaannya ini memerlukan rencana kerja, ya, rencana kerja yang menggambarkan tujuan dari pengelolaan kawasan hutan tersebut. Nah, dengan adanya rencana kerja di KHDPK, maka strategi tata kelola hutan di Pulau Jawa ini diharapkan tetap tercapai, yaitu peningkatan efektivitas penggunaan lahan yang mempertimbangkan pelestarian hutan. Kemudian juga kelestarian sumber daya alam, serta kelestarian produksi hasil hutan, baik kayu, hasil hutan bukan kayu, dan juga jasa lingkungan pada areal tersebut. Nah, hal ini berkaitan dengan adanya akses masyarakat yang sekarang ini cukup masif ya, terutama di Pulau Jawa ini, dan ini sudah berlangsung lama. Oleh karena itu, ini akan berdampak pada pengelolaan hutan tersebut. Nah, harapannya KHDPK ini bisa menjadi salah satu dari upaya atau cara pemerintah untuk mengarahkan pengelolaan areal hutan berbasis masyarakat, khususnya yang telah diterapkan oleh perum perhutani sebelumnya, supaya secara lebih efektif dan produktif ke depan. Nah, KHDPK sendiri ini dapat dijadikan sebagai strategi peningkatan produktivitas lahan yang secara bersama-sama meningkatkan kualitas lahan secara terpadu. Nah, ada 5 pilar pengelolaan hutan yang menjadi bentuk nyata dari KHDPK. Yang pertama adanya kepastian kawasan yang diakui oleh semua pihak. Kemudian adanya jaminan berusaha, kemudian adanya peningkatan produktivitas kawasan hutan, dan juga untuk membangun inovasi untuk diversifikasi produk kehutanan serta peningkatan daya saing produk kehutanan yang merupakan konsep kehutanan yang menyeluruh, mulai dari hulu, hilir, dan pasar. Ya, dari segala tata kelola, kemudian pilar dari KHDPK ini sendiri, Pak, akhirnya kan pasti untuk mensejahterakan masyarakat sendiri. Nah, boleh dijelasin Pak, gimana sih upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi ini melalui multi-usaha dan jasa lingkungan? Ya, sekarang ini ada kebijakan yang disebut dengan multi-usaha kehutanan. Nah, multi-usaha kehutanan ini merupakan skema ya, tata kelola kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta jasa lingkungan yang dilakukan secara terpadu pada area yang diberikan izin usaha yang disebut dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan dan juga KHDPK. Nah, skema multi-usaha kehutanan tersebut ini didasarkan pada kuantitas dan kualitas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan produksi dimaksud. Khususnya pengembangan perencanaan pemanfaatan sumber daya alam termasuk manipulasi lingkungan yang mempertimbangkan sinergitas aspek ekonomi, ekologi, sosial yang terangkum dalam satu paket kebijakan. Nah, peran
serta multi pihak dalam proses implementasi ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu harapannya skema multi usaha kehutanan ini dapat dijadikan sebagai dasar tata kelola kehutanan yang secara bersama-sama untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk hasil hutan serta jasa lingkungan khususnya untuk pemegang izin. Nah, kalau terkait dengan pemanfaatan hutan Jawa terhadap multi usaha itu gimana, Pak? Ya, khususnya di Jawa. Di Jawa. Ini memang pemerintah sudah mengarahkan untuk pengelolaannya dilakukan oleh BUMN dalam hal ini Perum Perhutani dan juga untuk masyarakat ya. Oleh karena itu harapannya pengelolaan ini bisa terintegrasi ya. Karena nanti akan diatur rencana pengelolaan hutan jangka panjangnya dan sehingga secara kesatuan terintegrasi pengelolaan baik oleh BUMN maupun oleh masyarakat ini bisa dipadukan. Gitu. Karena ada desas-desus, kemudian ada masukan juga ke LHK katanya KHDPK ini tidak terintegrasi. Itu tanggapan dari LHK sendiri ataukah ada secara teknis, kemudian ada kebijakan apa nih yang bisa menjawab bahwa sebenarnya KHDPK ini sangat terintegrasi, tidak seperti dengan desas-desus yang terjadi di lapangan. Ya. Gitu. Insya Allah melalui rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang dilakukan oleh KLHK yang mempertimbangkan kesatuan ekosistem ini bisa mengintegrasikan semua kegiatan karena semua kegiatan harus berdasarkan rencana tersebut dan turunannya ini juga harus disepakati dan juga harus diimplementasikan oleh semua pihak termasuk masyarakat. Gitu. Jadi terjawab sudah ya Sobat Hijau terkait dengan masukan yang masuk ke KLHK. Nah, mungkin itu saja informasi nih yang bisa kami sampaikan terkait dengan KHDPK khususnya pemanfaatan multi usaha dan jasa lingkungan. Terima kasih banyak Pak atas waktunya kali ini. Semoga Sobat Hijau di luar sana dapat mendapatkan informasi terkait dari KHDPK ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.